Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'alana al-Qur'an wa 'allamana al-bayan. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Saudara pengurusi, saudara presiden, saudara timbalan presiden, saudara naib-naib presiden, saudara pimpinan, hadirin hadirat, semoga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmat dan berkat ilahi. Saya dahului dengan menyatakan rasa syukur atas nikmat dan perkenan ilahi yang memungkinkan kita meneruskan pengajian tafsir maudhu'i dengan memasuki siri yang ke-34. Alhamdulillah, setelah tertunda-tunda beberapa waktu karena saya diberitahu beberapa bulan yang lalu lembunya belum cukup segar dan besar. Kali ini seperti yang disebut oleh saudara pengurusi, saya bawakan satu lagi contoh dialog dalam Al-Quran sebagai sambungan dari kuliah siri yang ke-29 yang berlangsung pada 3 Rabiul Awal 1422 bersamaan 26 Mei 2001. Dalam siri itu saya telah menyebut bahwa Al-Quran menggunakan istilah jidal atau dialog dalam dua pengertian, positif dan negatif. Perbuatan sengaja mempertikai kebenaran dengan alasan-alasan yang diada-adakan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir, disebut jidal. Dan dalam konteks ini ia membawa makna yang negatif. Istilah yang sama membawa makna yang positif. Jidal dalam pengertian yang positif dan sehat yang dianjurkan oleh Al-Quran sebagai pendekatan dakwah disebut dalam surah Al-Ankabut ayat 46 dan An-Nahl ayat 125. Ayat An-Nahl 125 yang selalu dirujuk sebagai prinsip utama pendekatan dakwah menyebut kalimat jidal beriringan dengan ungkapan billati hiya ahsan wajadilhum billati hiya ahsan. Berdialog dengan cara yang lebih baik. Ungkapan tersebut di samping menjelaskan cara yang sebaiknya dialog dilakukan, ia juga bermaksud membezakannya dari jidal, dari pertengkaran yang negatif dan tercela. Jidal atau dialog yang terikat dengan cara yang lebih baik, billati hiya ahsan, dapat difahami sebagai dialog yang tidak mengandungi penghinaan, celaan atau unsur-unsur lain seumpamanya yang boleh menimbulkan prasangka buruk terhadap pihak dai. Dialog yang sihat dapat memberikan kesan bahwa matlamatnya bukan untuk menang, tapi untuk meyakinkan kebenaran. Memang manusia rata-rata memiliki ego dan kebanggaan diri, dan karenanya sukar mengubah pikiran dan pendirian jika mereka berasa direndahkan atau dikalahkan. Kerelaan mengubah pandangan atau sikap hanya mungkin berlaku apabila mereka dapat diyakinkan tanpa berasa dikalahkan atau kehilangan harga diri. Al-Quran banyak sekali memberikan pemberian tentang dialog antara berbagai pihak, terutama antara para rasul dengan kaum mereka masing-masing. Seperti tadi disebut, contoh yang kita berikan ialah dialog Nabi Nuh dengan kaumnya.
Dan untuk kali ini saya kemukakan contoh dialog yang saya namakan sebagai dialog Ibrahimi, yaitu tentang dialog Nabi Ibrahim dengan berbagai pihak, yaitu dengan bapaknya, dengan kaumnya, dan dengan Raja Namrud. Nabi Ibrahim berdialog dengan sekurang-kurangnya 3 pihak itu, dengan bapaknya sendiri, dengan kaumnya, dan dengan Raja Namrud. Tapi untuk siri ini kita bawakan satu pihak saja dulu, yaitu dialog Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Pemberian Al-Quran tentang Ibrahim Khalilur Rahman atau Ibrahim Khalilullah alaihi salam banyak bersulam dengan rakaman dialog yang memecah kebekuan akal dan merangsang pemikiran rasional. Itu istimewanya dialog Nabi Ibrahim itu, karena ia ditampilkan dalam masyarakat yang kira-kira sama orientasi dengan masyarakat Quraisy, yaitu masyarakat yang mengamalkan budaya taklid, meniru, mewarisi budaya datuk nenek tanpa sikap kritis, tanpa memikirkannya secara rasional. Warisan datuk nenek itu diikuti, dipelihara buta-butaan, tanpa ada alasan logik atau justifikasi akli. Ia dipelihara semata-mata karena ia warisan datuk nenek. Yatamassakuna bittaqlid wa yunkiruna al-istidlal. Mereka berpegang dengan budaya, meniru datuk nenek, dan menolak reasoning, menolak amalan berfikir kritis, seperti yang disebut dalam surah Az-Zukhruf, ayat 22, qalu inna wajadna aba'ana ala ummah, atau disebut juga dalam surah Al-Anbiya 53, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Jadi dalam dialog ini diperlihatkan tentang Ibrahim alaihissalam yang menolak budaya, meniru buta-butaan, mewarisi apa saja yang ditinggalkan oleh generasi silam tanpa sikap kritis. Dan secara tidak langsung juga Nabi Ibrahim menganjurkan amalan berfikir kritis, mengamalkan reasoning yang sehat. Rakaman tersebut menyerlahkan hakikat bahwa iman harus bertitik tolak dari akal, di samping sekaligus mengimplikasikan kaedah pendakwahan gaya Qur'ani yang diamalkan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu jidal dan hiwar. Penampilan Ibrahim alaihissalam dilatari fenomena kebekuan minda di kalangan masyarakat Babil. Masyarakat Ibrahim itu ataupun kaum Ibrahim selalu disebut dengan sebutan Babil, itu namanya, ya, Babil. Pastikan L-nya itu kekal gitu ya. Dari segi kehidupan kebendaan mereka serba mewah dan meriah. Tetapi dari segi kerohanian atau keagamaan, mereka terjerumus dalam kesesatan dan kebingungan yang turun-menurun berpanjangan. Maksudnya mereka buta terhadap hakikat ketuhanan Allah yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa dan Maha Penganugerah.
lalu hanyut berlarut-larut dalam budaya memuja berhala, objek mati buatan sendiri. Sehingga tepatlah kalau orang mengatakan itulah masyarakat Babil yang bebal. Seterusnya, ketololan kaum Babil itu telah dieksploitasi sepenuhnya oleh Namrud, penguasa bernafsu besar. Sudah sekian lama menduduki takhta, merajalela dengan kuasa dan harta, namun nafsunya masih juga terus menggejolak. Tidak puas dijunjung sebagai raja, ia ingin disembah sebagai Tuhan. Begitu rupanya orang kalau sudah terlalu lama berkuasa. Mula-mula dapat kuasa dia rasa seronok, excited, lama-lama jemu. Dia nak sesuatu yang lebih dari itu. Dari raja mau jadi Tuhan. Di hadapan rakyatnya yang tolol, penyembah berhala, buta, pekak, bisu, bodoh dan lemah itu, Namrud mempamerkan kuasa ketuhanannya, ketuhanan dalam tanda kutip, memperlihatkan kuasa ketuhanannya, melimpahkan bantuan seolah-olah dialah pemberi rezeki, memperkuat orang lemah, memperkaya orang papa, menghina orang mulia, dan pelbagai hal yang tampak luar biasa, dan akhirnya memuncak pada dakwaan ana uhyi wa umi, aku boleh menghidupkan dan aku boleh mematikan, aku boleh buat keputusan sama ada seseorang itu boleh hidup terus atau mati sekarang. Bila dia sebut matikan dia, matilah dia. Ya, bila dia kata hidupkan dia, hiduplah dia. Bagi can dia hidup, hiduplah dia. Kalau dia kata sudah matikan dia, matilah. Sampai begitu. Dia punya mekanisme dan punya jentera untuk melakukan itu semua. Tapi itu ketika dia belum bertemu dengan Ibrahim, belum berdialog dengan Ibrahim. Bagaimana dia tersudut dalam satu dialog di mana dia tak dapat menjawab. Bila Ibrahim mengatakan, ya, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, kemudian terbenam di barat. Sekarang kalau betul kamu Tuhan, terbalikkan, terbitkan matahari dari barat dan benamkan dia di sebelah timur. Dia tak dapat melakukannya. Namrud benar-benar menikmati kebodohan rakyatnya. Rupanya sedap punya rakyat bodoh. Memang demikianlah resam para penguasa zalim bila-bila pun dan di mana-mana pun. Rakyat harus dibodohkan agar mudah diperkuda dan diperhamba. Dalam situasi serba bobrok yang sedemikian itulah lahirnya Ibrahim alaihissalam, nabi dan rasul yang menerima kurnia petunjuk ilahi dan amanah meratakan dakwah. Sebagai nabi dan rasul, Ibrahim alaihissalam diamanahkan untuk meratakan dakwah sehingga meliputi seluruh dan segenap sektor masyarakat, mulai dari keluarga, masyarakat, termasuk raja. Berikut adalah dialog dengan bapaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Idza qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a. Ya abati inni qad ja'ani minal 'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya.
Ya abati la ta'budi syaitana inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliyya. Qala araghibun anta 'an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyya. Qala salamun 'alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi 'asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Ceritakanlah kepada mereka, hai Muhammad, kisah Ibrahim yang tersebut dalam Alkitab, yakni Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang siddiq, sangat membenarkan, lagi seorang nabi. Ketika ia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kau sembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Tolong betulkan ejaan tu, tidak datang. Beginilah kurang ajarnya komputer saya. Setiap kali saya tulis datang, dia tulis dating. Setiap kali saya tulis unsur-unsur, dia pindah jadi unsure. Setiap kali saya menulis one teh, jadi one the. Bila saya sudah betulkan semuanya, nanti datang pula kata-kata dikata terlalu banyak spelling errors dalam tulisan Anda. Apakah Anda mau dikoreksi? Komputer bodoh. Ya. Pandai-pandai mengajar kita ya, tentang ejaan. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Karena itu ikutilah aku, nescaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kau sembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu derhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, maka dengan demikian engkau menjadi kawan bagi syaitan. Wahai bapakku, bencikah kamu, berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka nescaya aku akan rejam dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Berkata Ibrahim, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Qala salamun alaik, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan daripada apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Surah Maryam 41 hingga 48. Demikianlah rakaman dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya Azar. Ayahnya Azar namanya seorang penyembah berhala, pembuat berhala, yakni pengukir dan pematung dan peniaga berhala. Seorang yang periuk nasinya berhala. Malah dikatakan Nabi Ibrahim pun pernah dipaksanya menjual berhala. Memang bapaknya ini pengusaha atau pemilik perusahaan berhala nasional Berhad gitu. Kalau nak digunakan istilah koprat sekarang. Dan dia melantik Ibrahim sebagai pengurus pemasaran. Nah, bayangkan bagaimana
serba salahnya Ibrahim ketika itu. Dikatakan, ya, Ibrahim terpaksa melakukannya, tetapi dia tidak percaya dengan apa yang dilakukannya. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang kita tidak percaya, tapi terpaksa dilakukan. Akhirnya, ya tentu saja gagal. Ya, mula-mula diiklankan juga lah, berhala baru keluar dari fashion baru, model terkini. Tapi sudahnya dia tak dapat mengkhianati dirinya. Akhirnya dia mengatakan, tak usah belilah, mengarut dia. Dan bila sampai waktu tengah hari, panas terik, dia kedahagaan, dia minum, dan sambil dia minum tu dia renung berhala dia. Sudahnya dia selamkan berhala yang dijual itu dalam air, sambil berkata, engkau pun tentu panas kan? Begitu dilakukannya. Keadaan tersebut, ya, kedudukan Azar yang demikian itu sebagai bukan saja penyembah berhala, tapi tukang buat berhala, tuan punya kilang berhala, dan hidup dengan bisnis berhala. Keadaan tersebut mewajarkan Azar dijadikan sasaran pertama dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai bapa, ia adalah orang yang paling dekat dengannya. Itu sudah cukup untuk menjustifikasikan mengapa ia yang harus dijadikan sasaran pertama dakwah. Karena ia bapa kepada Nabi Ibrahim. Dan lebih dari itu ialah bahwa ia sebagai penyembah, pembuat dan peniaga berhala. Berarti ia adalah sumber yang menghidupkan budaya sesat itu. Gak dia pembekalnya. Dia pembekal, dia pengedar. Dia pembuat, dia pembekal, dia pengedar. Artinya dia yang memberi nyawa kepada budaya menyembah berhala itu. Jadi petikkan ayat-ayat dari surah Maryam 41-48 di atas mengungkapkan beberapa fakta penting dalam dialog pendakwahan. Dan ini sangat relevan sekali, terutama dengan masyarakat Quraisy, masyarakat Arab Quraisy ketika itu. Karena itulah ayat ini bermula dengan wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah wahai Muhammad, ya, kisah Ibrahim yang terdapat dalam kitab ini. Sebab kaum Arab Quraisy itu mendakwa, mereka mengamalkan milah Ibrahimiyah, mereka mendakwa mengamalkan ajaran Nabi Ibrahim. Ya. Mereka mengamalkan ajaran Nabi Ibrahim yang mereka anggap sebagai bapak mereka. Ibrahim itu disebut sebagai Abul Arab, bapak bagi orang Arab. Maknanya keturunan Arab itu berpangkal dari Ibrahim. Mereka mendakwa begitu, tapi menyembah berhala. Nah, karena itu kisah ini diceritakan. Tengok Nabi Ibrahim yang sebenarnya bagaimana. Ya, ketika diajak meninggalkan berhala, mereka jawab, mana mungkin kami diajak meninggalkan agama datuk nenek kami. Datuk nenek kamu siapa? Datuk nenek mereka Ibrahim alaihissalam. Nah, sekarang tengok, datuk nenek kamu yang namanya Ibrahim itu apakah seperti kamu menyembah berhala? Dalam kisah ini diterangkan, dijelaskan bagaimana Ibrahim, datuk mereka itu meninggalkan agama bapaknya. Ya.
Kalau betul kamu pengikut Nabi Ibrahim, tinggalkan agama berhala datuk nenek kamu itu, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya, fakunu mislahu, jadilah seperti Ibrahim, konsistenlah. Yang terungkap dari dialog ini pertama adalah pernyataan tentang ketinggian wibawa pendakwah, yaitu Nabi Ibrahim itu sendiri yang disebut sebagai siddiqan nabiyya, yaitu seorang yang sangat cepat dan tegas membenarkan kebenaran-kebenaran, hakikat-hakikat ghaibiyat dari Tuhan, di samping seorang nabi yang menerima ilmu langsung dari Tuhan yang Maha Mengetahui. Demikianlah perlunya credential keilmuan dan kewibawaan pribadi bagi para pendakwah. Sebarang kekurangan yang membawa pandangan rendah terhadap pendakwah boleh menjejaskan keberkesanan dialog dakwah. Jadi para pendakwah perlu punya credential keilmuan dan kewibawaan pribadi. Kalau dalam konteks Nabi Muhammad SAW, ia punya credential al-amin, orang yang amanah. Kalau dalam konteks Nabi Ibrahim, seperti disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu kana siddiqan nabiyya. Jadi credentialnya ialah dia seorang nabi, dia seorang siddiq. Ya, apa arti siddiqan itu? Para ulama tafsir menyebutnya sebagai mubalighan fi sidqi lam yakdzib qat. Seorang yang sangat benar dan tak pernah berbohong. Mengikut analisis yang lain, lafaz siddiq itu mengandungi dua makna. Katsirus sidqi wa katsirut tasdiq. Maknanya, kalimat siddiq membuat dua pengertian. Pertama, sangat benar. Yang kedua, cepat membenarkan kebenaran. Ya. Katsirus sidq maknanya memang dia sentiasa bercakap benar. Itu pengertian pertama. Pengertian kedua, dia cepat membenarkan sesuatu yang memang benar tanpa ragu-ragu, seperti yang diperlihatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiqnya itu karena dia dengan cepat dan tanpa ragu membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika orang ragu-ragu, ketika orang mengambil waktu yang panjang untuk diyakinkan, dia tanpa tangguh mendengar saja, terus percaya dengan berkata, kalau dia bercerita lebih dari itu pun aku akan percaya. Nah, itu siddiqnya Abu Bakar itu. Karena itu martabat siddiq itu sangat tinggi. Selepas Nabi, itulah tempat as-siddiqin, seperti yang disebut dalam ungkapan, ya, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi orang siddiqin adalah golongan yang diletakkan selepas nabiyyin dalam urutan an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, kemudian as-salihin. Saya sangat berterima kasih kepada ayah saya yang memberikan nama yang bagi orang biasa itu nama yang top itulah. Mana mungkin ayah saya bagi nama saya Nabi? Atas siddiq Nabi itu aja, nabiyyin was siddiqin. Mana mungkin ayah saya bagi nama saya Nabi? Jadi yang dia dapat pilih yang ini siddiq ini. Jadi gelar siddiq lebih besar dari datuk doktor sebenarnya.
credential, keilmuan dan kewibawaan pribadi itu sangat penting bagi para pendakwah. Tanpa itu dia akan dipandang rendah. Dialog tak akan berhasil meyakinkan orang kalau si pendakwah itu dipandang rendah. Yang keduanya, ya, yang kedua, penyampaian message menerusi dialog yang sopan, beradab, dan penuh simpati. Dialog pendakwahan memang seharusnya murni dari unsur emosi dan caci maki. Perwatakan Ibrahim alaihissalam yang disebut dalam surah At-Taubah 114 sebagai awwahun halim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa amma wa'idati wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahim kan awwahun halim. Awwahun halim, lembut dan penyantun, adalah menepati watak dai unggul, pembawa rahmat ilahi. Yang dibawa, yang disampaikan oleh pendakwah adalah rahmat. Oleh karena itu watak pendakwah itu harus sesuai dengan message yang dibawanya, yaitu rahmat. Jadi message yang berupa rahmat itu harus terpancar dalam pribadi pembawanya. Apa artinya kalau yang dibawa itu rahmat, tetapi yang bawanya ganas, bengis, menyeramkan misalnya? Tentunya orang tidak yakin dengan apa yang dibawa. Jadi watak dai seharusnya awwahun halim, lembut dan penyantun, dan mempunyai kehalusan yang tinggi, terutama sekali dalam berbahasa. Apalagi dalam konteks ayat-ayat di atas, Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan ayah kandungnya sendiri. Ya. Lebih-lebih lagi kalau berhadapan dengan ayah sendiri, tentu saja kehalusan bahasa itu menjadi suatu keperluan yang tidak boleh dikompromikan. Biar bagaimanapun ayah tetap ayah. Dia penyembah berhala, pembuat berhala, peniaga berhala. Tapi satu hakikat, ayah tetap ayah yang harus dihormati dan disikapi secara sopan dan dengan semangat kebaktian yang setinggi-tingginya. Hakikat itulah yang tersirat di balik kalimat panggilan ya abati, wahai bapakku, yang disebutnya berulang-ulang. Memanggil bapaknya dengan sebutan, dengan panggilan ya abati adalah membayangkan kelembutan dan kehalusan, membawa makna hormat, ya, panggilan manja. Ya abati, agaknya dari situlah Melayu dapat ilham manggil ayah dengan ya abah. Abah. Abah tu ya abati inilah. Ya. Dan itu disebutnya berulang-ulang, berapa kali disebutnya di situ? Idz qala li abihi ya abati lima ta'bud. Ya abati inni qad ja'ani. Ya abati inni akhafu an yamassaka azab. Berulang-ulang ya abati, ya abati. Begitulah kehalusan seorang anak
kepada bapak. Nah, memang demikianlah ajaran agama kita yang meletakkan kebaktian kepada orang tua itu selepas kewajiban mentauhidkan Allah. Seperti yang disebut dalam surah Al-Isra, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, kebaktian kepada orang tua disebut selepas kewajiban mentauhidkan Allah. Immediate, semerta selepas menyembah Allah disebut kebaktian kepada orang tua. Dan ditegaskan oleh Al-Quran tentang andainya ibu bapak itu sudah mencapai usia lanjut, lima yablughanna indakal kibara, ya, maknanya hormat bapak dan ibu itu satu hal, melayaninya ketika dia sudah terlalu tua, nah itu ditekankan. Sebab menghormati ayah yang tengah kuat sehat itu tak ada susah apa-apa, kan? Tak ada susah apa-apa. Dia ya, tak ada makanan di rumah, dia pandai pergi kantin, dia pandai pergi kedai mama. Tapi yang sudah tua, yang dah segala-galanya, ya, maklumlah orang tua yang sudah terlalu tua, kan Al-Quran menyebut dalam surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia seperti dia masih bayi dulu. Antara orang yang sangat tua dengan bayi itu lebih kurang aja, tak gerti bahasanya. Kalau bayi tak boleh makan sendiri, orang tua yang sudah sangat lanjut pun begitu. Harus disuap, harus dimandikan, harus dipakaikan pakaiannya. Cuma bedanya, tak gerti bahasanya budak-budak itu menyeronokkan. Anak-anak kita yang masih tak gerti itu kan, dibuka seluar depan orang, tak ada masalah, seronok pula. Dia ditonton, dia main-main. Cuba orang tua lanjut tu buka suara kau, tak riuh sekampung. Itu bedanya. Karena itu Al-Quran sangat menekankan aspek ini, berbakti kepada orang tua yang sudah sangat tua itu. Dan sebuah hadis menyebut ada orang yang tak dapat masuk surga karena semata-mata dia sempat hidup bersama ayah atau ibunya yang sudah sangat tua. Hanya karena itu dia tak dapat masuk surga, karena dia fail, dia gagal melayani orang tua yang sangat tua itu. Orang tua yang sehat, belum pensiun, tak susah melayannya. Kadang-kadang bukan kita melayan dia, dia yang melayan kita. Sengaja kadang-kadang buat rumah, sengaja tak disiapkan, dicacak tiang aja. Bapaknya tengok sebulan ke sebulan, duk tiang tu lah. Dia pun lama tanya, takkanlah dah 6 bulan duk tiang itu aja. Tak ada duit ya. Hei, kau ni bagi malu aku je. Dia mah. Ada menantu yang buat trik macam ni. Sengaja dia buat begitu, nak memeras mertuanya. Jadi mentua dia tengok, apa cerita menantu aku ni? Mintalah sempang malaikat 40 dapat menantu apa itu. Berbakti kepada orang tua, dan cara berbakti kepada orang tua itu macam-macam lah, ya. Dan pantang larangnya juga banyak, termasuklah wala taqul lahuma uff, jangan, ya,
jangan membentaknya, jangan mengeluarkan suara yang menunjukkan tidak senang dan sebagainya. Ketika menafsirkan wabil walidaini ihsana, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu antara lain menyebut bahwa antara cara menghormati orang tua itu ialah memanggilnya dengan panggilan-panggilan seperti ya abati itu, dan jangan panggil namanya. Nah, itu nampaknya semua orang mengamalkannya lah, terutama Melayu. Melayu kan tak pernah panggil ayahnya panggil nama aja. Ya. Kalau bin Abdullah tak panggil dolah. Tak ada Melayu begitu. Sehingga diceritakan seorang yang bernama Muhammad Amin. Amin ini dia jadi imam. Kebetulan anaknya ikut sembahyang makmum. Bila sampai waladhalin nak ditakminkan itu amin, orang lain rileks aja amin, tapi anaknya sendiri sampai lepas itu nak min tu tak sampai hati. Itu nama bapak dia. Jadi orang lain amin, dia ya. Itu tak ada dalam kitab tafsir. Dialog ini, saudara sekalian, berlaku sesudah Nabi Ibrahim diangkat menjadi nabi. Ya. Tetapi dia tidak menyebut ayahnya bodoh ke, bangang ke, bahlul ke, menyembah berhala, walaupun memang itulah hakikatnya. Apalagi istilah lain selain pada bodoh, bahlul dan bangang, ya, menyembah sesuatu yang dia sendiri menciptanya. Dia sendiri menentukan macam mana apa berhala tu, hidungnya macam mana, telinganya macam mana. Si berhala itu sendiri tidak punya hak untuk menentukan aku nak muka yang macam ini. Tak ada. Dia yang buat, kemudian dia yang menyembah. Tapi dia tidak menggunakan istilah-istilah seperti itu. Ya annahu lam yasif abahu bil jahli. Dia tidak memperbodoh ayahnya. Dan dia sendiri tidak mendabik dada sebagai punya ilmu yang tinggi dan cukup. Karena itu dia cuma sebut ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Wahai bapakku, aku telah mendapat, ya, minal ilmi, maknanya syai'an minal ilmi, maknanya aku dapatlah, ya, sedikit sebanyak ilmu, ya, dari Tuhan. Dia tak kata bahwa saya sudah punya ilmu penuh, tidak ada. Dia tidak begitu, cuma ja'ani minal ilmi, maknanya u'titu syai'an minal ilmi, mendapat sedikit ilmu. Dengan pendekatan demikian, diharapkan bapaknya tidak akan menolak atau tidak merasa diremehkan. Memang seharusnya si bapak menerima kenyataan itu dan tidak seharusnya merasa ada cacatnya, ada tak kenanya orang tua mengikut petunjuk orang muda. Nabi Ibrahim harus bagaimanapun memperlihatkan kredensialnya. Qad ja'ani minal ilmi, sebab dia tahu bahwa kebiasaan orang tua tidak akan mau dengar apapun yang disebut oleh orang yang lebih muda. Nanti dia akan mendabik dada, aku lebih dulu makan garam dari kamu.
Apa lebihnya makan garam? Kalau cuma makan garam, ya. Nah, tapi kata-kata begitu itu, kata-kata seperti itu biasanya membayangkan luasnya pengalaman orang tua. Tapi apalah arti pengalaman seseorang manusia biasa berbanding dengan seseorang yang mendapat ilmu langsung dari Tuhan, mendapat bekalan ilmu dari sumber segala ilmu, yaitu Tuhan yang Maha Alim, biarpun usianya masih muda. Si bapak seharusnya tidak merasa malu untuk mengikut petunjuk anaknya yang masih muda itu. Tapi Nabi Ibrahim sadar bahwa sebagai orang muda tidak mudah untuk mengajak orang tua mendengar kata-katanya. Karena itu dia terpaksa mengatakan, saya dapat ilmu yang engkau tidak ada, yaitu petunjuk dari langit. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan disusun begitu rupa sehingga tidak terasa sebarang nada mengejek atau mempersenda, tapi lebih membawa kesan rangsangan berpikir. Kenapa harus menyembah berhala yang tidak mendengar aduan dan pujian, tidak mampu memberi dan tidak berdaya melindungi? Seharusnya ibadah dilakukan dengan seseorang manusia itu menyembah kuasa yang lebih tinggi dan lebih kuat daripada manusia itu sendiri. Memang tak masuk akal bagaimana mungkin manusia menyembah dan mengabdi kepada sesuatu yang lebih rendah dari manusia, yaitu berhala-berhala itu. Malah lebih rendah dari hewan. Lembu lebih berguna dari berhala-berhala itu. Kurang-kurangnya ya, lembu dapat juga kita kendurikan. Kalau berhala kan buat apa? Sup berhala siapa nak makan? Yang keempat, namun kesopanan dan kehalusan tidak pula sampai, salah iya, ini salah saya, bukan salah komputer. Tidak sampai menjejaskan kejelasan message yang mengajak agar segera meninggalkan penyembahan berhala yang juga berarti penyembahan syaitan. Halus ya halus, sopan ya sopan, tapi message biar loud and clear. Bahwa menyembah berhala berarti menyembah setan, karena pada hakikatnya setanlah yang menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan, dan setan jugalah yang mengajak sama-sama menderhakai Tuhan. Menyembah berhala pada hakikatnya adalah menyembah setan, karena setan pendorongnya. Maka dengan menyembah, dengan mematuhi perintah setan supaya menyembah berhala, berarti ia menjadi hamba kepada setan. Begitulah hakikatnya. Yang kelima, peringatan-peringatan tentang buruknya pada sikap berlarut-larut dalam kesesatan itu disampaikan dalam nada keprihatinan dan kekhawatiran, bukan ancaman atau ugutan keras dan marah yang meluap-luap. Seperti yang dapat dirasakan dari ayat 45, ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Ya abati inni akhafu, wahai bapakku, aku takut sekali, bimbang sekali andainya engkau sampai ditimpa azab Tuhan yang Maha Rahman. Jadi pengungkapan kata-kata saya khawatir, saya bimbang,
I'm concerned, saya prihatin sekali. Itu nada untuk menyampaikan ini amaran dan peringatan, ya. Kalau tak berhenti dari menyembah berhala, Anda akan ditimpa bencana, dihukum oleh Tuhan. Tapi semuanya itu disampaikan dalam kehalusan bahasa dengan menggunakan kalimat inni akhafu, aku takut, ya, aku khawatir. Namun mesejnya tetap jelas dan tegas bahwa akibatnya adalah azab yang pedih dari Tuhan dan penghinaan serendah syaitan. Fatakuna lisyaitani waliya, kamu menjadi rakan setan. Jadi rakan setan artinya martabat manusia dijatuhkan setaraf dengan setan, itu suatu penghinaan. Artinya sama jahatnya, sama sesatnya, sama terlaknatnya, sama terazab dalam neraka. Yang keenam, cara dan pendekatan dakwah Ibrahim alaihissalam memang sudah tepat, tidak ada cacatnya. Tetapi kuasa memberikan hidayah tetap milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Azar tetap menolak petunjuk. Mungkin faktor utamanya adalah kepentingan diri, survival ekonomi, ketergantungannya kepada penghasilan berhala. Masalah periuk nasi. Itu faktor utamanya mengapa dia menolak petunjuk. Dan saya pikir bila-bila pun di mana-mana pun begitulah. Kalau sudah sampai kepada masalah periuk nasi, payah diajak berunding. Ada saja helahnya. Karena mengikut petunjuk Nabi Ibrahim berarti tutup bisnis berhala. Nak makan apa? Begitulah kira-kira. Jadi mengancam survival ekonomi diri dan keluarga barangkali. Dan sebagaimana lumrahnya orang yang tidak mampu berhujah dan tak dapat menjawab pertanyaan, maka yang dilakukan ialah mengancam dan bertindak ganas, termasuk terhadap anaknya sendiri. Kalau Anda ikuti dialog ini, tak satu pun pertanyaan Ibrahim itu yang dijawabnya. Memang dia tak ada jawab. Dan resam manusia bila kalah berdebat, kalah berdialog, dia akan menggunakan kekerasan. Dia jadi brutal, tak mampu berhujah, maka main kasar dia. Itu Bapak Ibrahim sendiri kepada Ibrahim begitu, apalagi orang lain kepada orang lain. Begitu halusnya Ibrahim memanggil ayahnya ya abati. Sepatutnya dia jawab dengan ya bunayya. Nah itu sama, itu dia punya nada sayangnya itu, ya. Anak memanggil ayah ya abati, ayah menjawabnya dengan ya bunayya, wahai anakku. Melayunya apa? Itu masing-masing punya istilah sendiri-sendiri. Di rumah ini lain, rumah itu lain. Kan gitu. Di sini aboh, situ ayoh, di situ daddy. Oh, ya. Di sana dad aja. Jadi lain rumah, lain istilahnya. Tak tahu di rumah Anda istilahnya apa? Di sini yang, di sana ling. Di sana ui. Ikutlah, asalkan semangatnya ialah kehalusan dan kasih sayang yang timbal balik. Sepatutnya bila dipanggil ya abati dia jawab dengan ya bunayya.
Tapi tidak, ya, dia jawab dengan kata-kata yang keras, ya, yang kasar, malah ancaman akan direjam dan diusirnya. Jadi ini operasinya Nyah Ibrahim lah nih. Nah, itu yang disebut dalam la illam tantahila arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu tak berhenti, aku rejam kamu. Kalau nak selamat, nyah dari sini. Itulah kalau di Melayu kan, untuk waktu yang panjang. Hujah tak dijawab, pertanyaan-pertanyaan tadi tak dijawabnya. Banyaklah orang main cara azar. Yang ketujuh, pendakwah harus mampu mengawal emosi dan bersikap jiwa besar dalam semua keadaan. Muntahan kata-kata yang keras dan emosional tidak perlu dijawab dengan nada yang sama. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak melatah menghadapi reaksi provokatif dan emosional ayahnya. Sebaliknya beliau menjawab dengan doa kesejahteraan. Sesudah dia diancam akan direjam dan diusir, dia jawab, qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Salamun alaikum, sejahteralah anda. Itu jawaban kepada la arjumannaka, aku rejam kamu nanti. Jawabnya, semoga sejahtera. Ada tafsiran mengatakan ini bukan salam sejahtera nih, salam taudi', la salam tahiyyah. Salam taudi' maknanya kata-kata yang membawa makna perpisahan, bukan doa kesejahteraan. Bagaimanapun terjemahan Al-Quran oleh Departemen Agama Indonesia menyebut seperti yang dipetik di sini, yaitu ya, doa apa? Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Itu terjemahan dari salamun alaika. Ya, menjawabnya dengan doa kesejahteraan dan pernyataan harapan dan penegasan niat baiknya. Demikianlah amanah pendakwahan yang harus disampaikan dengan cara yang sebaik mungkin. Menjawabnya dengan doa kesejahteraan dan pernyataan harapan dan penegasan niat baiknya. Demikianlah amanah pendakwahan yang harus disampaikan dengan cara yang sebaik mungkin, sehalus dan selembut mungkin, namun dalam keadaan bagaimana sekalipun, dalam keadaan tertekan bagaimana sekalipun, keutuhan, ketulenan, kejelasan, konten, substance dakwah harus tetap dipertahankan, tetap jelas dan tetap tegas. Terima kasih atas perhatian semua, semoga ada manfaatnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada yang berbahagia Datuk Adik Fadil di atas kupasan kuliah pada malam ini yang berjudul Dialog Pendekatan Qur'ani dalam Pendakwahan bagian kedua, Dialog Ibrahimi. Saudara dan saudari sekalian, begitulah hebatnya kalau watak itu dipenuhi dengan rasa keimanan yang kental kepada Allah SWT, sehingga tercetus dalam dirinya kelazatan iman, yaitu apabila dia akan menimbulkan kesabaran yang dapat menolak kejahilan seorang yang jahil, sanggup bersabar walaupun menghadapi kejahilan umat. Yang kedua, orang yang punya watak yang keimanan yang tinggi ini, dia akan menjadikan warak, sifat warak,
sehingga dia dapat mencegah dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan terhakis dan terjebak dalam kemaksiatan yang ada. Dan yang ketiga, orang yang mempunyai iman yang tinggi ini, dia akan terbiasa mempamerkan akhlak yang baik dalam pergaulan dengan orang lain, tidak mengira, tidak mengkelompokkan manusia kepada kelompok-kelompok yang tertentu, tetapi sebaliknya menjadikan manusia sebagai sasaran dakwah yang utama yang perlu didakwahi dari semasa ke semasa. Itulah hebatnya watak yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, yang ditampilkan kupasannya oleh yang berbagai datuk sebentar tadi. Tuan-tuan saudara yang dihormati sekalian, kita ada sedikit masa lagi untuk tuan-tuan dan saudara sekalian untuk mengungkapkan pandangan, soal jawab. Silakan dan segala hormatnya. Silakan kalau ada. Atau Dr. Ma'ruf nak mulakan. Lalu Dr. Ma'ruf soalan yang pertama. Ada Dr. Ma'ruf? Ataupun kita mulakan yang jauh daripada Johor, daripada Perak. Ya, silakan orang muda. Kita ada mic kat sana dan boleh gunakan. Assalamualaikum. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang berbahagia Ustaz Siddiq, saudara pengurusi dan juga hadirin semua. Mungkin sedekat pandangan yang mungkin untuk dikongsikan bersama, dan juga sedikit mungkin penjelasan lah. Yang pertama sekali, di dalam ayat ini dia punya dialognya cukup jelas, dan perdebatan itu merangkumi benda-benda yang bersifat asas ataupun yang qat'i, iaitu benda yang sifatnya tauhid lah, kan, satu yang benda yang jelas. Tapi persoalan saya, dalam perkara-perkara yang hari ini terlalu banyak kita berdebat dalam soal-soal yang ijtihadi, bagaimana keadaan-keadaan itu harus kita jalankan, terutamanya sekali dalam keadaan anak dengan bapa ni, dalam dua generasi, kalau kata generasi Malaysia hari inilah, bapaknya lain, anaknya lain, pandangnya pun lain-lain. So dalam keadaan itu bagaimana seharusnya perdebatan itu dijalankan. Dan yang kedua, dalam perkara-perkara perdebatan ini, terutama dalam persoalan tentang benda-benda yang soalnya ijtihadi tadi, adakah punya ruang masa ataupun ada had sempadan masa yang sepatutnya ada lah. Sebabnya benda ni kalau kita ingin melayan sangat suatu benda ini, nanti bendanya akan berlarutan, tidak sampai kepada persoalan ataupun kedua jadi buntu. Jadi mungkin sedikit sebanyak dapat ditanggapi oleh yang berbagai Ustaz. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Terima kasih. Daripada Helwa, ada? Kalau boleh sebut nama, senang Datuk nak cantik dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang berbahagia Datuk, nama Syamsiah binti Haji Mahli daripada KBM UPM, Universiti Putra Malaysia. Ya. Saya tertarik kepada bab yang ketujuh. Pendakwa harus mampu mengawal emosi dan bersikap jiwa besar dalam semua keadaan. Boleh tak kalau doktor terangkan bersikap jiwa besar ni? Mungkin dia nampak umum sikit. Saya nak tahu, saya nak tahulah apa saya bersikap jiwa besar ni. Sebab kami ni sering dilontarkan dengan penyataan menjadi orang yang berjiwa besar. Wallahu a'lam. Kita bagi peluang satu lagi soalan. Ya, silakan Dr. Ma'ruf. Jadi yang keempat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi Ustaz menerangkan tentang pentingnya dialog yang terkawal. Di samping dialog, kadang-kadang kita sebagai pendakwah terasa sedih dengan kemaksiatan orang lain, dan rasa ataupun ikut ungkapan aku harisun alaikum, rasa derita dengan kefasikan mandu kita. Apakah kita boleh mendoakan? Sebab doa itu boleh mengubah nasib seseorang kan. Di samping berdialog itu kita susuli dengan doa, ataupun sekadar berdoa saja kita tak berdaya berdialog, boleh tak lakukan demikian? Kita tak mampu berdialog kerana kita rasa tak punya hujah yang kuat, jadi kita berdoa saja. Adakah itu menyalahi kaedah berdakwah? Assalamualaikum. Terima kasih Temaruh, dan mengenai perdebatan dalam hal-hal ijtihadi, saya kira pada prinsipnya sama aja. Ia harus berasas kepada adabul ikhtilaf, ya, harus merujuk kepada adab berbeda pendapat yang boleh dibaca. Bukunya ada di mana-mana. Kalau kita ingin melihat perdebatan yang berlaku dalam sejarah, itu memang macam-macam. Ada yang panas, ada yang kasar juga. Dan tidak semua juga artinya membayangkan dialog yang ideal. Tapi dari catatan-catatan sejarah itu dapat juga kita saring untuk melihat bentuk dialog yang sehat dan beretika, seperti dialog-dialog antara para ulama mujtahidin, para fuqaha, yang masing-masing berhujah mempertahankan kebenaran pendapat yang diyakininya dan membuktikan kesalahan pendapat yang ditolaknya. Namun dalam keadaan bagaimanapun mereka tetap bersikap terbuka. Ra'yi shawab yahtamilu khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilu shawab. Pendapatku benar tapi masih mungkin salah. Pendapat yang lain itu salah tapi masih mungkin benar. Artinya dia tidak menolak kemungkinan dirinya salah dan tak menolak kemungkinan lawannya itu betul. Dan dia tidak bersikap memonopoli kebenaran. Dan seringkali para ulama silam yang berdebat itu, bila mereka berhujah, mereka berdebat, mereka sangat mengharapkan agar kebenaran itu lahir dari mulut pihak lawan. Begitu. Payah tuh. Tapi begitulah orang dulu-dulu, mereka berdebat untuk mencari kebenaran, dan dia masing-masing mengharapkan kebenaran itu datang dari lidah lawan dialognya itu, supaya dengan itu dia selamat dari merasa menang, dari merasa hebat. Orang dulu sangat takut itu, sangat takut kalau segala-galanya dirosakkan oleh takabur dan riak dan bangga dan menang, menjulang orang, menyorak orang, yang sekarang sudah membudaya lah. Kalau menang tuh begitulah, wayuh rendah lah, ya. Tapi orang dulu sangat takut. Begitu susah payah dia mencari bahan, menyelidik, tiba-tiba habis karena merasa bangga.
merasa menang, dapat mengalahkan orang. Karena itu mereka sangat mengharapkan debat menghasilkan kebenaran, tapi kalau boleh kebenaran itu datang dari lidah pihak lawan. Hayatilah ideal ini. Kemudian soal jiwa besar, jiwa besar itu artinya rela mengorbankan kepentingan diri sendiri demi sesuatu yang lebih besar, gitu. Itu yang jiwa besar. Misalnya mengenepikanlah soal gengsi, soal kemegahan diri demi perpaduan nasional misalnya, itu jiwa besar. Katakanlah dalam konteks Malaysia yang umatnya terbelah, berlarut-larut karena masing-masing berdegil, masing-masing merasa tak mau tunduk, tak mau berkompromi. Karena itu saya mengatakan masalah perpaduan umat di Malaysia ini hanya boleh diselesaikan kalau pemimpin-pemimpin umat ini mempunyai satu sifat, itu sifat jiwa besar. Artinya mengenepikan soal remeh-temeh kelompok kepentingan ini, dan kita utamakan kepentingan nasional, kepentingan umat yang lebih besar. Nah, itu antara maksud jiwa besar itu. Mengenai soal dialog dan doa, kalau Nabi Ibrahim melakukan dua-dua, berdialog dan berdoa. Bagaimana yang tak mampu dialog? Ya, memang tidak semua orang mampu berdialog. Nabi Musa saja bukan tidak mampu, tapi perlu bantuan untuk dialog dengan Firaun. Dia minta diutuskan saudaranya Harun, huwa afsahu minni lisanan, karena Harun itu lebih fasih lidahnya dari aku. Artinya bakat dan kemampuan berdialog itu tidak sama. Ada yang mampu, ada yang kurang mampu, ada yang tak mampu langsung. Yang bisu itu nak dialog apa? Kan salah paham lagi, bahaya. Dan menerangkan ngajar wudhu jadi lain nanti kalau cuma isyarat-isyarat. Nabi Musa saja perlukan bantuan Harun, lebih fasih, artinya dia lebih mampu memilih kata-kata yang tepat, memilih ungkapan-ungkapan yang mengesankan, itu bahasa yang komunikatif, di samping ide-ide yang bernas. Itu kelebihan Harun. Wa afsahu minni lisan. Berdialog sambil berdoa. Tapi kalau berdoa saja pun, kadang-kadang berdoa dulu baru dialog. Saya tidak tahu Rasulullah itu berdialog dulu atau tidak dengan Umar, dengan Umar, ketika dia berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil Umarain. Ya Allah, perkuatkanlah Islam dengan salah seorang dari dua Umar. Artinya dia mendoakan agar berilah Islam ini kekuatan dari salah seorang dari dua orang kuat ini, yaitu dua Umar, Umarul Khattab atau Amr ibn Hisham atau gitu ya, lupa saya. Lalu timbul masalah, apakah boleh mendoakan orang kafir? Gitu. Ini satu isu. Tapi dalam kalau mendoakan dalam arti mohon ya Allah berilah dia petunjuk, itu dibolehkan.
Yang tak boleh ini mengikut jumhur ulama orang yang sudah mati, kafir yang sudah mati didoakan, ya Allah ampunilah dia. Itu yang tak boleh. Tapi kalau ya Allah berilah dia petunjuk, kalau Islam dapat orang macam dia, kuat Islam ini, itu dibolehkan juga. Salam juga kan doa. Assalam itu kan doa, semoga sejahtera. Karena itu saya menyebut bila assalamualaikum diterjemahkan semoga Anda sejahtera gitu. Mengenai soal doa yang ada kaitan dengan salam, ada perdebatan ulama apa boleh memberi salam kepada orang bukan Islam. Kawan-kawan kita yang pernah memberikan kuliah di dulu satu ketika Bina Perdana apa semua, pernah disoal hal begini ini. Menteri-menteri, menteri-menteri Cina bertanya, pasal apa? Salam itu tidak untuk kami juga. Harus selamat pagi untuk yang bukan Islam. Satu hal juga tak jawab tuh. Sebab pemidato kita itu kadang tersasul. Assalamualaikum kepada yang Islam dan selamat pagi kepada yang kafir. Kan cari pasal. Yang dikata selamat pagi kepada yang kafir itu dia tak fikir daripada mula, di situ dia nampak kafir. Kalau dia bersiap daripada awal, barangkali dia akan pilih kata-kata lain. Yara jumhurul ulama annahu la yubda'ul kafiru bisalam li'anna dhalika ikram wal kafiru laysa ahlahu. Jumhur ulama mengatakan tidak harus memberi salam, jangan memulakan salam kepada orang kafir. Jangan mula aja. Tapi kalau dia yang bagi salam, itu kan soal lain. Ada hadis menyebut la tabda'ul yahud wan nasara bisalam. Jangan mulakan salam kepada Yahud Nasara. Ini jumhur. Tapi ada juga yang mengharuskan. Wa jawaza Sufyan ibn Uyainah tahiyyatal kafir wa ayyabda' biha. Qila li ibn Uyainah hal yajuzu salamu 'alal kafir? Qala na'am. Qala ta'ala la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ada ulama Sufyan ibn Uyainah yang ketika ditanya apakah harus memberi salam, artinya salam itu kan doa, semoga sejahtera itu kan doa, apakah harus? Dia kata na'am, harus, dengan dalil ayat Al-Mumtahanah ayat 8. Kemudian ini laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ambillah contoh dari Ibrahim. Pada Ibrahim itu ada contoh yang baik, uswatun hasanatun fi Ibrahim. Dan Ibrahim jelas di sini menyebut salamun alaik, sejahteralah Anda. Ada lagi riwayat hadis fi sahihain Bukhari Muslim an Usamah bin Zaid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala majlisin fihi akhlaq min al-muslimin wal musyrikin abadatul awthan wal yahud wa fihim Abdullah ibn Ubay ibn Salul. وقال الطبري قد روي عن السلف أنهم كانوا يسلمون على أهل الكتاب.
diriwayatkan bahwa Rasulullah memberi salam kepada satu majelis yang majmu'. Majelis majmu' tu macam-macam, ada yang senonoh, ada yang tak senonoh, tapi dia bagi salam kepada semua. Jadi tidak salah kalau dia di situ ada Ling Leong Sik, ada Sami Velu, ada Ridwan Usman, ada ya bagi salam aja. Tak payahlah selamat pagi kepada yang kate. Dah sesak lah tu, dia tak jumpa nak kata apa. Dan belum disebut orang salaf, golongan salaf, ruya ani salaf anhum kanu yusallimuna ala ahli kitab. Golongan dahulu, generasi dulu, as-salaf dulu, yusallimuna ala ahli kitab, memberi salam kepada ahli kitab. Wa fa'alahu Ibnu Mas'ud bidahqan sahabahu fi tariqihi. Ini dilakukan oleh Ibnu Mas'ud dengan seorang yang bernama Dahqan yang menemaninya dalam perjalanan. Itu hakus sohbah, katanya, hak persahabatan, walaupun dia bukan Islam. Wa kana Abu Umamah idzan sarafa ila baitihi la yamurru bi muslim wala nasrani wala saghir wala kabir illa sallama alaihi. Ada pula orang yang bernama Abu Umamah ini yang keluar dari rumah, bertembung saja dengan orang, tak kira orang apa, besar, kecil, Nasrani, tua, muda, semuanya baginya salam. Faqila lahu fi dzalik, ya, ketika dia ditanya tentang perbuatannya itu, dia kata faqala umirna an nufshis salam, kita diperintahkan supaya memberi salam. Faqala wa su'ila al-Auza'i, ini seorang lagi ulama, wa su'ila al-Auza'i an muslimin marra bi kafirin fasallama alaihi. Dia ditanya tentang seorang muslim bertembung dengan kafir, lalu dia bagi salam kepada si kafir. Apa jawab Auza'i? In sallamta faqad sallama as-salihun qablak wa in tarakta faqad taraka as-salihun qablak. Maknanya kalau kamu bagi salam ke dia, itu sudah dilakukan oleh orang-orang saleh yang dahulu. Kalau kamu tak bagi salam, itu pun dilakukan juga oleh orang-orang saleh yang dulu. Ini maknanya orang dulu-dulu yang baik-baik, ada yang bagi salam, ada yang tidak. Tinggal kamu terpulang. Kalau rasa nak bagi, tak bagi, tak apa. Dua-duanya itu pernah dilakukan oleh orang baik-baik. Itu soal salam, tapi soal memohon keampunan itu lain. Al-istighfar, memohon Allah mengampunkan sesudah dia mati, itu yang tak boleh. Nabi Ibrahim pun dia berhenti sesudah berhenti dari mendoakan ayahnya sesudah jelas ayahnya itu aduwwun lillah. Ya, kan disebut dalam surah At-Taubah itu, maka nali nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak harus seorang rasul dan orang-orang yang beriman dengannya an yastaghfiru lil musyrikin, memohon keampunan untuk orang musyrikin, walau kanu uli qurba, walaupun mereka itu kerabat, walaupun bapak atau datuk atau siapa. Kalau dia musyrik tidak boleh didoakan keampunannya. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, sesudah jelas bahwa mereka itu adalah penghuni neraka. Bagaimana tentang Nabi Ibrahim yang pernah mendoakan, berjanji untuk mendoakan ayahnya agar diampunkan. Disebut juga dalam ayat berikutnya, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi
illa am mau'idati wa'adaha iyyah. Dia mendoakan karena dia pernah berjanji untuk mendoakannya, tapi sesudah jelas kepadanya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Bila sudah jelas bapaknya itu musuh